Hai teman-teman, bertemu saya lagi dalam segmen Ayo Sehat. Nah, pada segmen kali ini kita akan ngebahas tentang pemakaian masker saat bersepeda atau berolahraga ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat saat adanya pandemi COVID-19 itu orang-orang baru sadar akan pentingnya berolahraga. Nah, oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang melakukan olahraga ringan seperti bersepeda. Kalau kita lihat setiap pagi ketika hari libur, baik itu hari Sabtu maupun hari Minggu, kita akan bertemu banyak orang bersepeda di jalan. Nah, tujuan mereka adalah supaya daya tahan tubuh mereka sehat dan kuat. Nah, sehat, kuat, rajin belajar, setiap hari bermain bersama. Tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman ya. Oke, yang akan kita bahas kali ini apakah baik atau tidaknya pemakaian masker saat bersepeda atau berolahraga ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa menyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Nah, tapi sebelum itu kita akan ngebahas dulu tentang jantung. Kalian pasti tidak asing ya, teman-teman tidak akan asing dengan nama jantung, karena jantung itu adalah organ yang paling penting untuk tubuh kita. Ini jantung. Fungsi jantung yang paling utama itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah itu bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh lainnya. Nah, di dalam jantung itu ada 4 bagian jantung: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 bagian: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, 4 bagian jantung itu memiliki fungsi masing-masing lah. Itu nanti kita akan membahas masing-masing dari fungsi 4 bagian jantung tersebut. Jantung yang sehat dan normal itu didukung oleh otot yang kuat sehingga dia akan bekerja dengan baik dalam memompa darah. Tahu nggak teman-teman, dalam sehari jantung itu dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh itu sebanyak 14.000 liter darah. Coba bayangkan 14.000 liter darah. Nah, hebat kan kerja jantung? Maka kita harus selalu jaga jantung kita dengan baik. Nah, jantung manusia itu ukurannya sekepalan tangan manusia loh teman-teman. Jadi kalau kita lihat kepalan tangan kita segini, jadi jantung kita kurang lebih ukurannya segini teman-teman. Nah, dia itu memiliki 4 bagian yang akan kita bahas nanti ya. Oke, bagian jantung yang pertama adalah serambi kanan. Nah, serambi kanan itu, di dalam serambi kanan terdapat darah kotor. Darah kotor itu darah yang bagaimana? Darah yang miskin akan oksigen. Nah, dia akan memasuki serambi kanan dan akan dipompa menuju bilik kanan. Kemudian yang kedua adalah bilik kanan. Nah, bilik kanan ini tugasnya dia adalah bertanggung jawab memompa darah kotor itu tadi menuju ke paru-paru supaya karbon dioksida tadi dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jadi darah kotornya tadi ditukarkan menuju ke paru-paru, kemudian dikeluarkan karbon dioksidanya dan oksigennya masuk. Selanjutnya adalah bagian yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah serambi kiri. Nah, serambi kiri ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Jadi darah bersih itu darah yang bagaimana? Darah yang kaya akan oksigen. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah bilik kiri. Bilik kiri itu adalah bagian jantung yang paling tebal yang tugasnya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh yang dialirkan ke organ-organ yang lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang oksigen. Nah,
oksigen itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita untuk bernapas. Jadi oksigen dan makanan itu nanti akan bergabung menjadi satu, membentuk yang namanya energi, uap air, dan karbon dioksida. Fungsinya energi itu adalah untuk menggerakkan organ tubuh kita, sedangkan untuk uap air dan karbon dioksida itu merupakan sisa proses pernapasan yang akan dikeluarkan dari tubuh kita. Tahu nggak kalian teman-teman bahwa oksigen yang kita butuhkan itu sebanyak 90% loh. Banyak kan? Jika oksigen dalam tubuh kita kurang, maka akan terjadi yang namanya sesak napas ya teman-teman ya. Yang menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh itu adalah darah ya teman-teman. Jadi alat transportasi oksigen ke seluruh tubuh itu adalah darah, dan darah sendiri itu membutuhkan oksigen. Jika oksigen dalam darah berkurang atau tidak cukup, maka akan menyebabkan sesak nafas dan mengurangi fungsi organ tubuh yang lainnya, atau organ tubuh yang lainnya akan terganggu gitu teman-teman. Tandanya apa teman-teman kalau tubuh kita itu kekurangan oksigen? Yang pertama akan terjadi nafas yang lebih pendek, yang kedua detak jantung akan lebih cepat, yang ketiga adalah kelelahan, yang keempat adalah nyeri dada, yang kelima bisa sakit kepala, yang keenam kebingungan, dan yang terakhir yang ketujuh ini adalah gelisah. Jadi tanda-tanda ketujuh tanda-tanda itu berarti tubuh kita kekurangan oksigen. Hipoksimia atau nama lain dari kadar oksigen yang rendah di dalam darah itu jika dia parah dapat menyebabkan menyebabkan fungsi otak itu terganggu. Lalu dalam hal pernapasan itu mengakibatkan pernapasan tidak teratur, sedangkan pada jantung dia akan mengakibatkan detak jantung dan tekanan darah itu menurun. Nah, pada poin ini mengapa saat bersepeda atau berolahraga kita itu membutuhkan oksigen lebih banyak? Karena saat berolahraga atau bersepeda kita membutuhkan banyak energi. Nah, otot yang bergerak dan beraktivitas untuk olahraga itu akan membutuhkan banyak aliran darah dan oksigen, sehingga jantung akan bekerja lebih keras. Jadi teman-teman, disinilah letak pengaruh pemakaian masker saat bersepeda. Nah, coba kita bayangkan kita memakai masker. Nah, gini ya teman-teman. Nah, nih. Lalu kita bersepeda. Nah, bersepeda itu detak jantung kita akan bergerak lebih cepat. Nah, jika hidung kita sebagai alat pernafasan jalan oksigen menuju ke paru-paru tersumbat seperti ini, maka otomatis asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berkurang. Jadi yang masuk ke dalam paru-paru kita itu akan berkurang. Hal itu menyebabkan oksigen yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh itu pun juga akan rendah. Jika kadar oksigen rendah, maka akan mengurangi fungsi organ jantung yang mana fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, jika darah tidak bisa mengalir dengan baik dan membawa oksigen yang baik pula, maka kerja atau fungsi organ lain pun akan terganggu. Jadi teman-teman, dari pembahasan itu tadi mengapa sebaiknya lepas masker saat berolahraga atau bersepeda. Nah, sebaiknya dalam berolahraga atau bersepeda jangan seperti ini ya teman-teman. Ini tidak baik untuk jantung kita dan tubuh kita. Sebaiknya seperti ini aja, lepaskan masker, tetap jaga jarak dengan teman kita yang lain. Jadi pakailah masker jika dibutuhkan, misalnya saat berkerumun atau saat kita tidak berolahraga tetapi kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau kita misalnya
di tempat yang di tempat yang luas, jadi di tempat yang terbuka dan berolahraga, kita tidak perlu menggunakan masker. Itu tadi teman-teman, semoga tips-tips tadi dan sedikit pengetahuan tadi akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi saya ingatkan sekali lagi, pakailah masker seperlunya saja dan hindari memakai masker saat berolahraga dan bersepeda. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.